wabarakatuh. Kembali lagi di Fisika 1 Kota Bandung. Ini ada satu set alat. Penjelasan alat ini adalah penjelasan gelombang yang nampak di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, ini penjelasan yang sederhana. Kita menggunakan gemirik air atau gelombang yang disebabkan oleh gangguan pada air. Medianya ini adalah air. Mungkin sebelum kita lanjut ke penjelasan utama, ada beberapa yang dipakai. Alat bahannya itu ada peralatannya yang kita pakai. Ini ada satu set tangki riak, mungkin ada di set warna merah atau di gelombang termodinamika, set gelombang dan termodinamika. Nah, lalu ini ada ripple generator atau pembangkit getaran. Nah, pembangkit getaran ini kita ada dua variabel yang bisa kita ganti. Ada level atau amplitudo gelombang, ada frekuensi dari gelombang tersebut. Mungkin jika tidak terlihat amplitudonya, mungkin awal kita bisa menggunakan amplitudo yang maksimal, lalu nanti bisa kita sesuaikan amplitudo yang ingin kita pakai. Ini ada frekuensi juga mungkin untuk start awal dilihat di tengah-tengah mungkin, karena di awal itu kurang terlihat gelombang yang dihasilkan, dan jika terlalu besar kurang terlihat juga gelombang yang dihasilkan pada layar transiden. Ini ada catu daya. Catu daya ini kita menggunakan DC 12 volt. 12 volt DC ini kita gunakan untuk ripple generator dan untuk lampu. Nah, mungkin untuk fenomenanya bisa dilihat di layar. Oke, lanjut. Mungkin ini ada di layar translusennya. Kita bisa lihat ada muka gelombang dari satu sumber. Ini ada satu sumber yang dia menggerakkan atau menggetarkan permukaan air. Nah, sebelumnya permukaan air ini kita setting menggunakan sabun cair atau sabun untuk memperkecil efek meniskusnya, ya, mengecilkan efek meniskusnya. Jadi permukaan airnya itu tepat pada besi ini, besi penggetar. Ini jika satu gelombang. Ini jika ada dua sumber gelombang. Nah, dia akan mengalami interferensi. Ini adalah area interferensi. Ini ada dua muka gelombang. Dua sumber gelombang ya? Ada dua sumber gelombang. Nah, ini mungkin kita pakai dulu terlebih dahulu satu sumber gelombang. Oke. Di sini dari layar translucent ini ada satu sumber gelombang. Ini kalau misalnya satu, kalau misalnya dua seperti ini. Ya, belum kelihatan ya. Ini kalau misalnya dua sumber gelombang. Nah, kalau ada dua sumber gelombang, kayaknya frekuensinya mesti kita kecilin deh supaya nggak terlalu cepat ya. Sudah paling kecil. Oh, udah paling kecil. Oke. Ini yang terbesar, ini kecil. Nah, ini yang paling kecil. Ada satu dua sumber gelombang. Nah, ini ada yang hitam, ini ada yang putih. Ini mungkin kurang jelas. Ini ada yang hitam. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini ada yang hitam. Nah, ini yang bagian yang putihnya. Nah, yang bagian yang hitam ini dia interferensi
yang saling menghancurkan atau destruktif. Oke. Ini ada yang saling membangun. Nah, ini yang saling membangun. Ini interferensi Konstruktif. lanjut di sini. Ini ada pembiasan. Pembiasan ini kita menggunakan kaca bias. Kegunaannya itu untuk apa? Mungkin ini sudah ada kaca biasnya ini bayang ini. Kegunaannya untuk apa? Kita melihat apakah tinggi suatu atau kedalaman suatu air itu mempengaruhi gelombang atau tidak. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ini gelombang yang diakibatkan atau yang dia itu memiliki kedalaman yang lebih dalam daripada pembiasnya. Nah, mungkin ini pembiasnya kita dekatkan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, Berarti ini digetarkan tepat di pembiasnya, Bu. Oke, di medium lain Di ya. medium. Selain air itu adalah medium pembiasnya adalah kaca. Oke, lapisan kaca. Kita amati gejala yang terjadi adalah Nah, ini mungkin ini ada sebentar, mungkin kita ini sedikit, kita bagi sedikit. supaya kelihatan bedanya ya, yang di air dan yang di kaca. Nah, ini yang di air yang agak dalam dan ini yang Di air agak dangkal. air yang agak dangkal. Nah, ini gejala yang ditimbulkan. Perhatikan gejala pemantulan pada tangki riak ini. Yuk Pak. Ini mungkin ada plat yang melengkung. Ini sudah disetting, ini langsung kita buat gelombang dari sini gelombang. Nah, ada tadi pantulannya ada ya. pantulan. Ada pantulan dari pusat gelombang yang dari sini. Dia memantul mengenai plat besi, langsung memantul ke arah yang Ya, jadi membuktikan bahwa adanya gejala pemantulan pada gelombang ya Pak ya. Iya. Mari kita perhatikan gejala difraksi yang terjadi pada gelombang. Mangga dijelasin lagi Pak Arif lagi, Pak Rian ke Pak Arif. Oke, gejala difraksi melewati celah sempit ini dari teorinya itu atau yang di buku mungkin bisa dilihat dari gelombang melingkar atau gelombang melingkar. Pada saat dia melewati celah sempit, ini ada celah sempit, dia akan timbul gelombang datar. Ini ada gelombang datar. Jadi ada muka gelombang baru ya Pak ya. Iya. Dengan frekuensi yang sama. Oke, kita perhatikan ini masih gejala difraksi dari muka gelombang datang yang datar. Ini belum kelihatan nih. Kemudian memasuki celah sempit di depannya, kita lihat apa yang terjadi. Belum di permukaan ya kayaknya Pak. Nah, udah mulai kelihatan. Kita lihat ya, gelombang datangnya berupa garis ya. Kemudian namanya apa ya? Muka gelombangnya seperti ini. Gelombang datar. Gelombang datar ya. Ketika melalui celah sempit, maka muka gelombangnya berubah menjadi muka gelombang sferis ya, sferis. Ini gambaran muka gelombang datar. Jika tidak dihalangi oleh kisi ya. Oke, kalau kita kasih kisi ya, atau di depan muka gelombang ini kita halangi dengan sebuah celah sempit, maka apa yang akan terjadi? Ternyata muka gelombangnya menjadi sferis.